Podcast Network Asia. Pilihan kita tidak 100% rasional. Kita mungkin saja mengalami bias pikir yang berbahaya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku You Are Not So Smart karya David McCurney. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau sebenarnya kita tidak sepintar yang kita pikir. Riset membuktikan kalau kita seringkali menipu diri sendiri dengan misalnya seperti ini, memberi makna dalam situasi yang acak, hanya mencari informasi yang kita sudah yakini benar, dan mengarang cerita untuk menjelaskan preferensi bawah sadar. Delusi ini yang membuat kita tetap waras dan berkembang. Namun di sisi lain, hal ini bisa berbahaya. Kita mudah menghakimi dan mudah mendengarkan seseorang yang dianggap ahli. Tentu saja, tidak ada orang yang 100% bebas dari hal tersebut. Namun kita bisa memulai dengan menyadarinya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, pilihan bukan berasal dari 100% keputusanmu. Apakah pilihan yang kamu ambil merupakan pilihan kamu sendiri? Kenyataannya tidak. Di banyak kasus, pilihan kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Penulis berbicara soal priming. Dalam ilmu psikologi, priming adalah fenomena di mana seseorang dihadapkan pada stimulus pertama, kemudian stimulus terkait yang kedua. Stimulus pertama mempengaruhi respon orang terhadap yang kedua. Contohnya begini, ketika seseorang diperlihatkan kata matahari, mereka akan lebih cepat mengenali kata bulan daripada jika ditunjukkan kata yang sama sekali tidak berhubungan seperti kereta api. Ada contoh yang menarik. Apa yang ada di benak kamu ketika mendengar kata Santa? Pasti kamu membayangkan seorang pria besar dengan jaket merah dan jenggot yang putih. Namun sebenarnya tampilan Santa tidak selalu seperti itu. Sebelum tahun 1931, Santa seringkali digambarkan sebagai karakter berbentuk elf kecil. Namun Santa yang kita kenal sekarang terbentuk dari media yang kita lihat. Pada tahun 1920-an, Coca-Cola mulai menjalankan iklan Natal dan dikaitkan dengan Santa. Selanjutnya, dari tahun 1931 hingga 1964, iklan Coca-Cola mulai menggambarkan Santa mengantar mainan dari rumah ke rumah, berhenti sejenak untuk membaca surat dan menikmati Coca-Cola, lalu mengunjungi anak-anak yang begadang untuk menyambutnya dan menyerbu lemari es yang ada di rumah. Inspirasi karakter Santa berasal dari seorang salesman yang sudah pensiun. Ternyata konsumen suka dengan penggambaran Santa dan akhirnya populer hingga saat ini. Apakah kamu percaya soal kebetulan? Ini boleh dibilang berasal dari kecenderungan manusia untuk memahami sebuah pola dan memberi makna pada sebuah kejadian. Di zaman manusia purba, keahlian ini sangat penting untuk bertahan hidup. Namun di era sekarang, hal ini boleh dibilang membuat kita jadi tidak rasional. Misalnya gini, bagaimana bila kamu selalu menemukan angka 7 selama seharian? Atau bagaimana bila suatu hari ketika kamu pergi berkencan dengan seseorang, tapi nama ibunya sama dengan ibu kamu? Apakah kebetulan ini tidak membuat kamu jadi merasa kalau kalian berjodoh? Faktanya, angka 7 merupakan angka yang umum, sama seperti angka lainnya. Sama halnya dengan nama ibu teman kencan kamu yang sama dengan ibu kamu. Namun otak kita tidak hanya melihat hal ini sebagai sebuah kebetulan, tapi berusaha untuk memberikan makna. Contohnya begini, apakah kamu pernah melempar sebuah dadu lalu berharap angka tertentu akan muncul? Ketika tebakan kamu benar beberapa kali, maka mungkin saja kamu dan orang sekitar berpikir kalau kamu bisa mengontrol angka yang keluar dari lemparan dadu. Kedua, pilihan kita jarang rasional. Apakah kamu percaya diri? Sikap ini sangat penting dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran berusaha untuk menjaga kepercayaan diri melalui penerimaan atas sukses yang terjadi sebagai hasil usaha sendiri dan faktor eksternal apabila kita mengalami kegagalan. Selain itu, kita juga memperhatikan kesuksesan dan kegagalan orang lain untuk menilai diri kita. Misalnya, studi menemukan secara rata-rata orang yang kamu kenal merasa kalau mereka lebih populer dari kamu dan juga sebaliknya.
Rata-rata orang juga merasa kalau diri mereka bekerja lebih baik, lebih pintar, dan sebagainya. Namun di sisi lain, kita cenderung menyalahkan orang lain apabila terjadi hal buruk dalam hidup. Misalnya gini, besok mau ujian, tapi kita pergi sama teman hingga larut malam sehingga nggak belajar. Lalu ketika hasil ujiannya buruk, kita menyalahkan teman kita yang ngajakin pergi sampai malam daripada keputusan kita sendiri. Kita menggunakan strategi ini untuk melindungi ego pribadi. Tapi dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambat diri kita untuk mencapai kesuksesan. Kecenderungan ini seringkali disebut sebagai self-sabotaging atau self-handicapping. Banyak orang melakukan hal ini karena dirinya tidak mau menghadapi kenyataan sebenarnya dan menerima kekurangan diri. Mayoritas orang seringkali berpikir kalau pendapat mereka berasal dari pemikiran yang rasional. Namun faktanya, banyak pendapat tidak rasional atau objektif. Kita hanya memperhatikan informasi yang mendukung sesuatu yang sudah kita percayai sebelumnya. Singkatnya, kita cenderung mengalami confirmation bias. Studi menemukan mayoritas orang menghabiskan waktu untuk membaca sebuah artikel atau tulisan tertentu jika argumen yang ditulis sesuai dengan pendapat mereka. Jadi kita seringkali tidak belajar informasi baru, tapi hanya membenarkan kepercayaan kita yang sudah ada. Contohnya gini, pada tahun 2008 saat pemilihan presiden di Amerika Serikat, sebuah analisa dari tren pembelian buku Obama di Amazon menunjukkan kalau mayoritas pembeli merupakan pendukung setia dari Obama. Dengan kata lain, orang yang membeli buku tersebut tidak butuh informasi baru, tapi hanya butuh pembenaran. Menariknya, hal ini tidak hanya terjadi soal pandangan kita terhadap sesuatu, tapi juga soal memori. Ada sebuah studi yang menarik. Peneliti membagi responden menjadi dua kelompok, lalu menjelaskan tentang seorang karakter fiksi bernama Jane. Di cerita tersebut, Jane berperilaku yang bisa dikategorikan sebagai orang yang introvert dan juga ekstrovert. Selain itu, masing-masing grup diberi pertanyaan. Apakah Jane merupakan profil yang cocok sebagai penjaga perpustakaan? Sedangkan di grup lainnya, mereka ditanya, apakah Jane cocok untuk jadi agen properti? Grup pertama mengingat Jane sebagai sosok introvert dan meyakinkan peneliti kalau Jane cocok untuk jadi penjaga perpustakaan. Sedangkan di grup kedua, mereka mengingat Jane sebagai orang yang ekstrovert, sehingga mereka yakin kalau Jane akan jadi agen properti yang hebat. Confirmation bias membantu anggota di masing-masing grup untuk mengambil sebuah keputusan dan mengesampingkan fakta lain yang tidak sesuai dengan bayangan mereka tentang Jane itu seperti apa. Ketiga, pendapat ahli tidak 100% benar. Apakah kamu percaya 100% atas apa yang dikatakan oleh orang yang ahli atau sosok yang berpengaruh? Ini mungkin salah satu contoh sesat pikir yang berbahaya. Sesat pikir ini terjadi ketika seseorang bernama A mengklaim kepada seseorang bernama B kalau A adalah orang yang ahli. Jadi apapun yang si A katakan, maka si B akan percaya. Di sisi lain, jika si A mengaku sebagai orang yang berpengaruh, maka apapun yang dikatakan oleh si A akan dipercaya. Sesat pikir ini sulit dihindari karena kita cenderung percaya apa yang dikatakan oleh seorang ahli atau yang berpengaruh. Namun perlu disadari, kebenaran sebuah argumen tidak ada hubungannya dengan siapa yang bilang, tapi harus pada bukti nyata. Karena ada saatnya seorang ahli atau orang yang berpengaruh mungkin saja salah. Contoh sederhananya gini, orang tua yang seringkali menggunakan pengaruhnya kepada anak mereka dan melarang anaknya melakukan sesuatu dan bilang, pokoknya papa bilang nggak boleh, atau pokoknya mama bilang nggak boleh. Sama halnya ketika kamu dewasa, lalu mendengar pengamat di televisi yang mengutarakan pendapatnya. Jangan langsung menerima hal tersebut. Lakukan riset sendiri dengan objektif dan buktikan kebenarannya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, pilihan kamu bukan 100% berasal dari keputusanmu. Apakah pilihan yang kamu ambil merupakan pilihanmu sendiri? Kenyataannya tidak. Di banyak kasus, pilihan kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Contohnya gini, ketika seseorang diperlihatkan kata matahari, mereka akan lebih cepat mengenali kata bulan daripada jika ditujukan kata yang sama sekali tidak berhubungan seperti kereta api. Kedua, pilihan kita jarang rasional. Kita hanya memperhatikan informasi yang mendukung sesuatu yang sudah kita percayai sebelumnya. Singkatnya, kita cenderung mengalami confirmation bias. Studi menemukan mayoritas orang menghabiskan waktu untuk membaca sebuah artikel atau tulisan tertentu jika argumen yang ditulis sesuai dengan pendapat mereka.
Jadi kita seringkali tidak belajar informasi baru, tapi hanya membenarkan kepercayaan kita yang sudah ada. Ketiga, pendapat ahli tidak 100% benar. Kebenaran sebuah argumen tidak ada hubungannya dengan siapa yang bilang, tapi harus pada bukti nyata karena ada saatnya seorang ahli atau orang yang berpengaruh mungkin saja salah. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, gimana episode barusan? Semoga suka ya. Abis ini mau nggak dengerin cerita seru dari Dewa-Dewi Yunani? Nah, pas nih, buat kalian para pecinta mitologi Yunani, langsung aja mampir ke podcast Mitologi Santuy. Di sini kamu bisa dengerin cerita-cerita dari mitologi Yunani yang seru, tapi dibawakan secara santai. Jadi nggak bakalan bosen. Ditunggu ya di podcast Mitologi Santuy. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.